Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman, ngobrol-ngobrol dan uh, dia kecewa karena pasangannya tidak pernah sholat. Ini khusus buat teman-teman yang muslim, tidak pernah sholat. Loh, saya bilang, kenapa? Nggak tahu Pak, dia nggak mau sholat, nggak pernah sholat, dan nggak punya keinginan untuk sholat. Padahal bahkan anaknya lebih rajin sholat dan minta orang tuanya juga sholat. Nah, kita sering melihat kondisi itu di lapangan, sehingga sholat itu menjadi beban, menjadi suatu kewajiban. Jangan. Dan ditambah lagi sholat itu juga kalau tidak Tuhan Allah menggerakkan kita juga nggak mau sholat. Artinya kita juga harus meminta pertolongan Allah agar kita dimudahkan untuk sholat. Karena kalau sampai kita tidak sholat, itu prestasi tertinggi dari iblis, setan, adalah kalau bisa membuat manusia tidak sholat. Karena kalau manusia sudah tidak sholat, sudah pasti dia udah kategorinya sudah kafir. Nah, kalau sudah kafir, ya, mudah bagi Tuhan membenci dia dan menjerumuskan dia ke dalam golongan orang-orang yang merugi nantinya. Jadi bagi teman-teman mulai belajar taat. Saya juga diproses yang panjang sekali sampai merasakan bahwa sholat itu benar-benar kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Sehingga saya kalau udah jam sholat itu rasanya ndak enak, kalau terlambat sedikit aja ndak mau. Bahkan begitu azan sudah langsung sholat. Dan itu bukan karena maunya saya juga, karena Allah sudah menggerakkan hati saya, karena Allah sudah berkehendak dan sudah merahmati sehingga kita mudah melakukan sholat itu. Nah, jadi kembali lagi, kita yang harus mencari hidayah, kita yang harus berusaha, bukan pasrah. Nggak mau sholat, udah tinggal aja nggak mau sholat. Jadi jangan, ya, usahakan jangan pernah tinggalkan sholat. Kalaupun kita berdosa, kalaupun kita melakukan dosa, kita ini manusia tidak luput melakukan dosa setiap hari. Saya juga merasakan, saya sering melakukan dosa, selalu melakukan dosa. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana sahabatnya bertanya, bagaimana kalau saya berdosa, berbuat dosa? Rasulullah jawab, bertobat. Jadi sudah ada sarananya, kita bertobat. Gimana besoknya saya lagi berbuat dosa lagi? Bertobat. Terus bertobat, terus bertobat. Jangan sampai tidak bertobat, bertobat saja. Karena kalau sampai sudah kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, kita nggak bertobat, jangan sampai di satu titik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kesempatan kita lagi untuk bertobat. Bahkan hati kita benar-benar ditutup dan kita cukup happy dan bahagia dengan berlumuran dosa dan bergelimang dosa, melakukan kesalahan-kesalahan itu tanpa lagi merasa bersalah. Jadi kalau ada yang bertanya pada Ustadz, ini saya dengar di satu ceramah, saya melakukan dosa, saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, zakat, saya tidak pernah lakukan itu semua Pak Ustadz. Tapi saya makin kaya, duit saya makin banyak. Tiap malam saya di bar, di klub malam. Jawabannya, kok saya tidak dihukum, tidak disiksa ataupun apa? Jawabannya, itulah hukum yang terberat dari Allah kepadamu. Karena sampai kamu sudah tidak bisa melihat lagi kebaikan, sampai kamu sudah tidak bisa punya hati untuk bertobat lagi.
Nah, itu jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, itu kalau sampai itu terjadi, itulah yang tertinggi. Murkanya Allah itu di situ. Kalau Allah masih jewer, balik. Tahajud. Sholat, tetap sholat. Jam sholat tetap sholat, tahajud tetap tahajud. Artinya Allah masih sayang. Tapi juga jangan istilahnya STMJ, ya, STMJ sholat terus maksiat jalan. Jangan juga seperti itu. Selalu berdoa. Kenapa? Semua ujian cobaan di dalam hidup ini tidak terlepas dari intervensi dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga kita sehat selalu, sukses dan happy cuan konsisten.